Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Rawahu al-Bukhari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta rasa syukur mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini di malam Jumat yang mulia ini Allah masih berkenan memberikan kita kesehatan di antara banyak orang yang tidak diberikan, dicabut kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan juga mungkin keadaan virus yang sedang meningkat. Maka dengan kesehatan itu kita juga masih diberikan nikmat keimanan dan keislaman, sehingga mengangkat kaki kita untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Juga mungkin sekarang kita melaksanakan yasinan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka semoga kita berharap dengan amal soleh kita menjadi penyebab ditambahkannya kenikmatan dan keberkahan dalam hidup kita. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kenikmatan yang Allah berikan tadi tidak menyadarkan kita untuk menambah keimanan, ya, menambah amal soleh, justru menambah amal salah, menambah dosa, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguhnya azab Allah sangatlah pedih, sangatlah berat. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, tsumal amsal fal amsal. Semoga kita yang hadir di sini sama-sama mengharapkan ridho dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di awal pembukaan dibacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasad, berhati-hatilah, jauhilah, hindarilah. Iyyakum wal hasad, ini menunjukkan larangan. Wal hasad, kata iyyakum disertai dengan kata sifat, menunjukkan larangan. Berbeda dengan kata iyyaka disertai dengan fi'il, itu berbeda lagi artinya. Ini disertai dengan kata sifat, berarti larangan. Iyyakum wal hasad, iyyakum wal ghadab, iyyakum misalkan warriya dan lain-lain sebagainya. Rasul awali dengan kata larangan. Kenapa Rasul melarang hasad? Fa innal hasada, karena hasad ya'kulul hasanati, memakan kebaikan, kama ya'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ahibati fillah rahimakumullah. Melanjutkan kisah tentang salah satu nabi setelah Nabi Adam, yaitu Nabiullah Syith alaihi salam, di mana awal mula kisahnya didahului oleh peristiwa pembunuhan yang didasari oleh hasad. Oleh karena itu Rasulullah SAW benar-benar melarang kepada umatnya
agar tidak sama sekali mengidap penyakit yang namanya hasad ini. Penyakit inilah yang membuat iblis laknatullah alaih berjanji untuk menyesatkan umat manusia. Kenapa? Karena sifat hasadnya terhadap Nabi Adam yang menyebabkannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis berjanji akan menyesatkan umat manusia hingga akhir zaman nanti. Begitupun yang terjadi dengan Qabil, di mana hasadnya menyebabkan dia membunuh Habil. Maka Imam Syafi'i dalam bait-bait syairnya pernah menyampaikan bahwa setiap permasalahan ada penyelesaiannya, ada solusinya, kecuali permasalahan yang didahului oleh hasad. Kenapa permasalahan yang didahului oleh hasad tidak akan pernah selesai? Karena sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu, sampai seluruh nikmat, sampai bahkan ajal menemui orang yang dihasadinya, baru sifat hasad itu akan hilang. Maka jauhilah sifat hasad. Maka dari itu Qabil hingga Habil terbunuhlah, baru di sana timbul penyesalan. Sebelumnya tidak ada penyesalan. Oleh karena itu penyakit, pertikaian, perselisihan yang didahului oleh hasad ini tidak akan pernah bisa selesai kecuali salah satu dari mereka mengalah dan menghilangkan sifat dan penyakit hasad dalam dirinya, baru permasalahan itu akan selesai. Sampai kapanpun tidak akan pernah selesai permasalahan itu, sampai orang yang dihasadinya masuk ke liang lahat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai keturunan-keturunannya pun bisa ikut memendam hasad kebencian itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel, turun temurun memendam kebencian kepada nabi-nabi, hingga akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad terakhir, diawali oleh kebenciannya terhadap Yusuf hingga Nabi Muhammad. Berapa generasi itu berlalu, hasad itu tidak pernah hilang, diwariskan kebencian itu. Maka dari itu Rasul sangat-sangat mengantisipasi dan melarang kita jangan sampai terjangkit penyakit hasad ini. Sungguh sangat berbahaya. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam dalam kisah ini melarang kepada Nabi Syith, dan juga Nabi Syith melarang kepada umatnya. Kemarin telah kita sampaikan untuk tidak sekali-kali datang ke kediaman kabilahnya Qabil, dari mana kemarin kita telah sampaikan bahwa setelah pembunuhan itu Qabil pergi bersama dengan saudarinya, lalu dinikahi dan membuat keturunan di lembah. Sedangkan Nabi Adam beserta pengikutnya yang lalu digantikan oleh Nabi Syith, di mana kemarin kita telah sampaikan dalam bahasa Ibrani artinya adalah hibatullah, artinya adalah pemberian Allah, karunia dari Allah yang Allah gantikan akibat terbunuhnya Habil sebagai pewaris kenabian. Lalu diutuslah atau dilahirkanlah Syith untuk menggantikan Adam alaihissalam sebagai nabi berikutnya. Dari mana kita tahu Nabi Syith diutus sebagai nabi? Itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan Nabi Syith, tapi dalilnya dapat kita dapatkan dari hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa unzila ala Syith khamsuna sahifah, diturunkan kepada Syith khamsun 50 sahifah, 50 suhuf. Suhuf artinya lembaran-lembaran, di mana kitab-kitab terdahulu, wahyu terdahulu diturunkan dalam bentuk lembaran-lembaran suhuf. Di mana dalam hadis lain bahwa diturunkan ada 100 suhuf. 100 suhuf, 50 diberikan kepada Nabi Syith, 30 diwariskan diberikan kepada Nabi Idris, 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 lagi diberikan kepada Nabi Musa. Sehingga kita sering dengar dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya suhuf yang diberikan kepada Ibrahim dan suhuf yang diberikan kepada Musa, yang jumlahnya 10-10, yang menutup jumlah suhuf menjadi 100 suhuf. Itulah kita tahu kenapa Nabi Syith
diutus sebagai nabiullah karena diberikan suhuf, ya, di mana salah satu amandemennya, peraturannya adalah tidak bercampur, ya. Kaum Nabi Syith tidak boleh turun mengunjungi kabilahnya Qabil, ya. Di mana kabilahnya kaum Nabi Syith diajarkan, dibimbing dengan akhlak, ya, dengan cara ibadah tadi, dengan suhuf-suhufnya dari ajaran-ajaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, diajarkan, dibina. Nah, sedangkan kaum Qabil tidak ada rasul yang diutus di sana. Sedangkan kita tahu bahwa Qabil sendiri adalah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka keturunan-keturunannya pun menjadi keturunan yang melanggar perintah Allah. Itulah keturunan dari Qabil. Hingga pada akhirnya datanglah iblis laknatullah alaih. Iblis datang, disebutkan dalam kitab Tarikh At-Tabari, Tarikhul Umum wal Muluk, disebutkan di sana bahwa iblis datang kepada kaum Qabil, ya, menyerupai seorang yang ingin melamar kerja. Ada yang menyebutkannya melamar sebagai pekerja kebun, ada juga yang menyebutkan sebagai pekerja kreatif, ya, ahli pahat, seni, dan lain-lainnya. Lalu tidak lama kemudian bekerja dan akhirnya iblis menciptakan alat musik yang disebut al-mizmar atau disebut seruling. Makanya ada salah satu hadis Rasulullah SAW, al-mizmar sautus syaitan, katanya dalam satu riwayat. Mizmar merupakan bagian dari suara syaitan. Dari diciptakannya musik inilah, nah, setelah ada musik, jadi musik sudah ada sejak zaman dahulu, ya, dibuatlah pesta, Id, ya, perayaan-perayaan, konser-konser kalau kita sekarang. Dibuatlah perayaan-perayaan yang megah, luar biasa megahnya di zaman itu. Maka dengan perayaan itu bercampurlah ikhtilat antara lelaki dan perempuan dari kaum Qabil, bercampur. Makanya dalam satu riwayat saat Ibnu Abbas menafsirkan wala tabarjina tabarrujal jahiliyatil ula, salah satunya menisbatkan kepada dua kaum, yaitu kaum Habil dan kaum Qabil, yang mana orang-orang yang bertabarruj adalah orang-orang dari kaum Qabil. Ya. Tabarruj nanti banyak sekali artinya. Salah satunya adalah bersolek, lalu menampakkan aurat, itu salah satunya bentuk daripada tabarruj. Kita kembali lagi kepada diciptakannya lah atau dibuatlah Id, perayaan besar, di mana dalam perayaan, ya, di dalam konser atau party itu pasti ada musik di dalamnya. Itu pasti ada musik. Nggak mungkin perayaan besar tanpa ada musik. Itu pasti ada musik. Di mana-mana pasti ada musiknya. Di sanalah ikhtilat. Ya. Nah, setelah terjadi perayaan besar, maka ada salah seorang dari kaum Nabi Syith yang penasaran, ya, ada perayaan apa di bawah, berisik-berisik, ini aneh, suara apa ini? Mereka tidak pernah mendengar hal yang seperti itu diajarkan oleh Nabi Syith. Lalu akhirnya penasaran, walaupun sudah dilarang tadi bahwa tidak boleh bercampur antara kaum Nabi Syith dengan Qabil. Nah, bahkan mendekati pun jangan, karena ini larangan yang sangat berbahaya. Makanya saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan-larangan yang berbahaya yang sekiranya dapat menjerumuskan umat manusia ke dalam larangan yang besar, biasanya Allah sebutkan dengan kata wala taqrabu. Contoh, wala taqrabuz zina, wala taqrabu hadhihi syajarah, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan banyak lagi wala taqrabu. Mendekatinya saja nggak boleh sebenarnya. Nah, padahal sudah dilarang ini oleh Nabi Syith, tapi tetap aja ada yang melanggar. Ya, inilah orang yang tidak taat terhadap perintah. Turun ngelihat, akhirnya terkejut, terkagum-kagum. Kenapa?
Karena menurut riwayat, ya, dalam kitab disebutkan ternyata kaum Qabil itu memiliki wanita dengan paras yang begitu indah, cantik-cantik paras wanitanya. Sedangkan dari kaum Syith, Nabi Syith, dia tidak memiliki, wanitanya biasa-biasa aja. Sedangkan para prianya itu benar-benar pria yang tampan dan menawan. Nah, pria ini turun, salah satu pria ini turun melihat dan mendengar musik. Akhirnya tertarik, tapi nggak ikut-ikutan dulu. Pertama cuma melihat, melihat dari kejauhan. Biasa syaitan seperti itu, melihat dulu, mengagumi, ya, akhirnya cinta, suka. Akhirnya diceritakan, naik ke atas, diceritakan kepada para pemuda lainnya. Ini anak-anak pemuda lainnya dari kaum Nabi Syith diajak, diceritakan. Oh, ada seperti ini, itu konser keren banget. Yang hadir di sana perempuannya cantik-cantik dan lain sebagainya. Disampaikan, akhirnya beberapa dari kaum Nabi Syith turun melanggar perintah. Karena kecantikan, akhirnya turun berbondong-bondong beberapa kaum lelaki turun. Ya, akhirnya bertemulah, bertatap mukalah antara wanita yang cantik dengan lelaki yang tampan di dalam perayaan besar. Terjadilah ikhtilat, berdua-duaan, bermesraan, yang akhirnya terjadi perzinahan umum, perzinahan, perayaan perzinahan pertama dilakukan oleh manusia, ya, secara umum dilakukan oleh kaum Qabil, ya, dengan sebagian orang-orang yang melanggar dari kaum Nabi Syith. Di sanalah terjadinya perzinahan pertama. Tentunya di mana ada perayaan, ada pesta, ya, di sana ada musik, dan ada musik di sana tidak jauh dengan minuman keras, dan dengan adanya minuman keras tidak jauh dengan adanya perzinahan. Biasanya seperti itu. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu hari nanti dari umatku akan yastahillu, menghalalkan al-hirmu, pertama perzinahan, wal harir, dan sutra, wal khamra, dan khamr, satu lagi adalah musik. Nah, ini ada perdebatan, walaupun musik, harir itu banyak perdebatannya, tapi yang pasti saat ada perayaan besar, di sana ada perkumpulan antara wanita dan pria, di sana ada musik, maka musik itulah di sana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghantarkan kepada perbuatan fahisyah yang lebih besar. Perayaan yang ada musiknya di sanalah yang menghantarkan kepada perbuatan fahisyah yang lebih besar, itulah yang diharamkan. Adapun secara umum itu banyak sekali perdebatannya. Nah, karena biasanya ada perayaan, ada musik, ada khamr. Kita lihat di mana, di diskotik, di tempat-tempat hiburan, ya, hiburan malam, tempat-tempat konser megah, di mana orang mungkin joget, pasti di sana ada minuman keras, dan setelahnya di sana ada perzinahan, walaupun tidak semuanya, tapi banyak terjadi perzinahan di sana. Itu sudah satu rangkaian jebakan maut iblis yang sudah dirangkai dengan sebegitu indahnya dari zaman Qabil saat itu, dari zaman cucu Nabi Adam. Artinya itu sudah ada, dan sampai sekarang masih ada, dengan model yang berbeda-beda, yang baru, yang modern, ceritanya modern semua, dan tapi semua itu sudah ada. Ahibati fillah rahimakumullah, setelah terjadinya perzinahan, ya, di sanalah maka Nabi Syith berusaha berdakwah. Ya. Objek dakwahnya Nabi Syith siapa? Ya umatnya tadi, umatnya yang melanggar, ya, umatnya yang melanggar perintahnya, yang menjadi objek dakwah Nabi Syith, yang kemudian terus didakwahi. Oleh karena itu bahaya daripada sebuah pesta yang diadakan besar, ya, dan di mana di sana terdapat khamar dan akhirnya terjadi perzinahan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, wala taqrabuz zina. Ahibati fillah, mendekatinya pun tidak boleh.
Maka dalam usul fikih segala sesuatu yang dapat menghantarkan kepada keharaman, maka itu juga perbuatan itu termasuk perbuatan yang haram. Termasuk salah satunya mengikuti party dan lain-lain sebagainya yang dapat menyerumuskan kepada perbuatan zina, maka itu dimasuk perbuatan yang diharamkan, termasuk ittirab. Ahibati fillah rahimakumullah, kiranya itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada yang salah, maka itu dari kebodohan diri pribadi al-faqir. Jika ada kebenaran, maka mutlak datangnya dari firman dan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.